Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Insa Fitri, NIM C1K0232, akan menjelaskan tentang teknik insersi tiram mutiara. Saksikan videonya. Anatomi tiram mutiara. Tiram mutiara terdiri atas mantel, gonad, otot, insang, mulut, kaki, bisus, cangkang, engsel, lambung, usus, anus, jantung, dan basis. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat seperti berikut. Yang kedua, pengenalan alat insersi tiram mutiara. Yang pertama yaitu pisau operasi. Pisau operasi ini berfungsi sebagai membuat sobekan pada gonad tiram mutiara. Yang kedua ada pemasuk mantel, yaitu berfungsi sebagai pemasuk mantel atau saibo pada tiram mutiara yang akan dioperasi. Selanjutnya yaitu ada pendorong nukleus. Nah, pendorong nukleus ini berfungsi untuk mendorong nukleus masuk ke dalam gonad tiram mutiara. Yang selanjutnya yaitu ada penahan sobekan. Penahan sobekan ini berfungsi untuk menahan sobekan pada gonad tiram mutiara sehingga dapat dimasukkan nukleus. Alat selanjutnya yaitu adalah kaidai. Nah, kaidai ini merupakan tempat dudukan siput di mana digunakan sebagai tempat dudukan siput yang akan dioperasi. Selanjutnya ada korsep, yaitu korsep ini berfungsi untuk membuka cangkang pada tiram mutiara yang akan dioperasi. Nah, contoh korsep dapat dilihat sebagai berikut. Proses selanjutnya yaitu proses insersi tiram mutiara. Proses yang pertama kali dilakukan yaitu mengambil mantel pada kerang donor. Pengambilan mantel pada kerang donor ini didasari pada warna nakrenya. Nah, warna nakre ini berpotensi menghasilkan warna mutiara yang bagus. Selanjutnya, mantel yang telah diambil dari kerang donor tersebut dapat dipotong dengan kecil-kecil hingga menjadi 30 bagian. Nah, pemotongan mantel dapat dilihat seperti berikut. Proses selanjutnya yaitu ada pemilihan nukleus. Nah, nukleus ini ada macam-macam, ada grade A, grade B, dan grade C. Nah, grade A sendiri itu mulus sekali, grade B agak mulus, dan grade C agak ada retaknya. Nah, pemakaian nukleus ini sangat berpengaruh terhadap mutiara yang dihasilkan, sehingga dalam melakukan budidaya tiram mutiara, para pembudidaya sering mengambil grade A untuk nukleusnya. Proses selanjutnya yaitu proses operasi tiram mutiara. Nah, dipilih tiram mutiara yang akan dioperasi dengan ketebalan umbo 2,3 cm. Setelah itu, tiram mutiara akan dibuka menggunakan korsep. Selanjutnya, setelah dibuka menggunakan korsep, tiram mutiara akan ditempatkan pada tempat dudukan siput atau kaidai. Selanjutnya, tiram tersebut sudah siap dioperasi. Nah, proses operasi ini dilakukan dengan mengambil pisau operasi, kemudian pisau operasi tersebut dilakukan penyobekan pada bagian dalam gonad tiram mutiara. Nah, setelah dilakukan penyobekan tersebut, kemudian sobekan tersebut ditahan menggunakan penahan. Nah, setelah itu kemudian dimasukkan mantelnya atau saibonya terlebih dahulu. Nah, dapat dilihat seperti itu. Nah, setelah dimasukkan saibonya, kemudian dimasukkan nukleus ke dalam gonad tiram mutiara yang telah disobek tersebut.
Pemasukan nukleus tersebut dilakukan dengan hati-hati, kemudian nukleus didorong ke dalam menggunakan pendorong nukleus. Proses pemasukan nukleus tersebut dapat dilihat sebagai berikut. Nah, setelah proses operasi selesai, tiram mutiara dilepas dari kaidai atau tempat dudukan siput, kemudian dibuka korsepnya yang menahan cangkangnya. Setelah itu tiram dimasukkan ke dalam keranjang tintu dengan bagian umbunya berada di bawah. Setelah tiram dimasukkan ke dalam keranjang tintu, dilakukan pembalikan selama 2-3 hari sekali selama 1 bulan. Nah, pembalikan ini berfungsi agar proses pembalikan ini berfungsi agar tiram mutiara tersebut membentuk secara sempurna di dalam gonad. Setelah masa tintu berakhir, kemudian dilakukan penyinaran menggunakan sinar X agar diketahui tiram mana saja yang berhasil dan yang mana saja yang gagal. Nah, tiram yang berhasil ini dapat dilakukan pemeliharaan tahap selanjutnya, sedangkan tiram yang gagal dapat dipelihara kembali selama 6 bulan, lalu selanjutnya dapat dioperasi kembali setelah 6 bulan tersebut. Proses selanjutnya yaitu pengikatan jangkar. Pengikatan jangkar dilakukan dengan memasukkan tali ke dalam lubang-lubang jangkar. Nah, setelah itu dibuatkan simpul sebagai berikut. Selanjutnya dieratkan atau ditarik bagian sisi talinya. Nah, kemudian dibuatkan simpul kembali. Kemudian ditarik lagi talinya agar lebih kuat. Nah, untuk prosesnya dapat dilihat sebagai berikut.